Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, nah, di sini sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doa mungkin bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Untuk apa ya, silakan dipimpin doanya. Oke, nah kira-kira gimana nih kabar kalian semua? Baik kan ya? Alhamdulillah kalau baik ya semuanya. Nah, karena kita harus memulai aktivitas dengan keadaan sehat luar dan dalam. Oke, di sini Bapak mau absen sebentar ya sebelum kita belajar. Di sini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, bagus. Nah, kira-kira di sini kita mau belajar pernapasan hewan ini. Nah, kalian kira-kira ada yang udah belajar atau tahu belum pernapasan hewan ini ada apa aja? Karena pernapasan hewan ini kalian kira mungkin ada yang sama, ada yang tidak ya. Oke. Nah, menurut kalian kira-kira setiap hewan itu memiliki pernapasan yang berbeda atau sama? Saya beda, sama. Oke. Nah, mungkin langsung aja kita ke materi kita ya, semuanya di pernapasan hewan. Nah, jadi di pernapasan pada hewan itu tidak hanya satu, tapi memiliki banyak ya. Ada kurang lebih 7. Yaitu yang pertama ada cacing, yang kedua ada serangga, ketiga ada ikan, keempat ada amfibi, kelima ada reptil, keenam ada unggas, dan yang terakhir ada mamalia. Nah, hari ini kita akan pelajari semua organ pernapasan yang ada di makhluk-makhluk ini. Oke. Nah, yang pertama ada cacing ya. Cacing itu tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Jadi cacing itu bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing itu, kalau kalian perhatiin, kulit cacing itu kan selalu basah dan berlendir ya. Itu gunanya untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara dan tanah ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Oksigen masuk di situ dan kemudian mengeluarkan karbon dioksida di badannya juga. Jadi cacing itu bernapas melalui tubuhnya itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya ada serangga, yaitu serangga bernapas menggunakan sistem trakea, yaitu jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh. Udara masuk melalui spiritual, yaitu lubang kecil di sisi tubuh, lalu mengalir ke trakea dan bercabang menjadi trakeola yang langsung mengirim oksigen ke jaringan tubuh. Nah, lalu karbon dioksidanya dikeluarkan melalui spirakel. Nah, jadi untuk serangga itu dia bernafas menggunakan sistem trakea ya. Oke, lanjut ke ikan. Mungkin kalian semua rata-rata sudah pada tahu bahwa ikan bernafas menggunakan insang. Nah, ikan memperoleh oksigen dari air dengan menggunakan alat khusus atau yang disebut insang. Saat bernafas, ikan memasukkan air melalui mulut, kemudian air dialirkan melalui insang, dan kemudian di dalam insang ini oksigen diserap dan sisa pernapasan dikeluarkan bersama air melalui insang. Jadi insang itu alat pernapasan pada ikan ya teman-teman. Kalian kalau mungkin pernah melihat insang itu pasti itu pernapasannya. Nah, lalu selanjutnya ada amfibi. Itu ada, ini kita ambil contoh yaitu katak ya. Jadi amfibi ini saat masih berudu itu hidup di air ya. Nah, kalau hidup di air kan tidak mungkin menggunakan sistem pernapasan menggunakan paru-paru. Jadi saat katak masih berada di fase berudu, dia bernafas menggunakan insang yang terletak di sisi kanan, sisi kiri, dan belakang kepala berudu. Nah, pada saat berudu mulai berkaki, tumbuh semacam lipatan kulit yang menutupi insang luar sehingga terbentuk insang yang dalam. Setelah dewasa, katak bernapas dengan paru-paru. Jadi setelah dewasa, katak itu bernapas menggunakan paru-paru, tidak lagi menggunakan insang saat masih berada di fase berudu ya anak-anak.
Nah, lalu bagaimana ketika katak berada di air? Kalau di air, katak bernafas melalui kulit, jadi tidak menggunakan insang lagi. Jadi insangnya tidak ada lagi saat sudah menjadi dewasa, lalu jadi katak seutuhnya. Lalu selanjutnya ada reptil. Untuk alat pernapasan reptil ini hampir sama pada alat pernapasan pada manusia karena menggunakan paru-paru. Alat pernapasan itu juga terdiri dari hidung, batang tenggorokan, dan paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi penyerapan oksigen serta pengeluaran karbon dioksida dan buang air. Kurang lebih reptil ini memiliki sistem pernapasan yang sama dengan kita semua karena menggunakan paru-paru ya. Nah, lalu selanjutnya ada unggas. Unggas ini bernapas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Jadi saat burung itu tidak terbang, dia bernapas menggunakan paru-paru dan menyimpan oksigen di dalam kantong udara. Jadi kantong udara itu fungsinya digunakan ketika lagi terbang. Jadi ketika burung itu terbang atau unggas terbang, dia bernapas menggunakan kantong udara, tidak dengan paru-paru. Nah, jadi ini sistem pernapasan unggas ini unik karena emang dia memiliki kantong udara yang membantu penerimaan udara sehingga aliran oksigen itu terus-menerus masuk ke dalam tubuh si unggas. Karena saat berada di udara, bernafas menggunakan paru-paru itu tidak baik bagi burung. Jadi mereka menggunakan kantong udara ketika berada di atas udara atau ketika terbang. Lalu selanjutnya ada mamalia. Untuk alat pernapasan mamalia ini sama juga seperti manusia karena memang kurang lebih sama dalam metabolisme juga ya. Yaitu terdiri dari hidung, saluran pernapasan dan paru-paru. Penyerapan oksigen berlangsung di paru-paru, sedangkan karbon dioksida dan uap air dihembuskan melalui hidung. Lubang hidung. Jadi kalau kalian tahu, mamalia itu tidak hanya berada di darat, tetapi juga berada di air seperti lumba-lumba, paus. Jadi lumba-lumba dan paus itu tidak termasuk ke dalam jenis ikan yang jadi masuknya ke dalam jenis mamalia. Jadi dia bernapas dengan apa? Nah, itu mamalia air itu juga bernapas dengan menggunakan paru-paru juga. Jadi ketika di air mereka itu tidak bernapas, melainkan menahan nafas, dan ketika memerlukan oksigen atau mau bernafas, mereka akan ke permukaan air untuk bernafas. Seperti paus yang menghembuskan air ke atas, itu merupakan bentuk pernafasan yang dia lakukan ketika di atas permukaan air. Nah, sudah selesai materi kita pada hari ini. Terus selanjutnya Ibu Bapak ada sedikit tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Jadi silakan kalian catat terlebih dahulu teks ini di buku tulis kalian untuk kalian baca di rumah dan sebagai acuan tugas nanti. Oke, silakan dicatat dulu ya dan dipahami. Oke, sudah ya. Nah, jadi ini tugasnya kalian catat lagi di dalam buku tulis. Jadi ini soalnya satu kesatuan dengan teks yang tadi ya anak-anak. Jadi ada kurang lebih 6 soal yang akan kalian kerjakan di rumah. Untuk tugas ini individu ya, tidak dikerjakan secara kelompok. Oke, nah ya. Jadi pada pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari banyak jenis organ ya teman-teman, anak-anak sekalian. Mempelajari berbagai macam jenis organ. Nah, jadi kalian itu sudah mengetahui bahwa organ-organ pernapasan pada setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Jadi tidak hanya menggunakan paru-paru seperti kita, dan jadi kalian mungkin yang kalian ketahui itu hanya beberapa ya sebelum mempelajari materi ini, seperti ikan mungkin kalian sudah tahu bahwa bernapas menggunakan insang dan paling mamalia. Nah, jadi dengan mempelajari ini kita menjadi lebih tahu bahwa berbagai macam makhluk hidup itu
itu juga memiliki berbagai macam organ pernapasannya masing-masing. Oke, mungkin Bapak cukupkan saja ya pada pembelajaran pada hari ini. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin bertanya sedikit? Oke, tidak ada ya. Baik, mungkin sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, untuk doanya bisa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan pimpin doanya ya. Ya, mungkin sekian aja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi kita minggu depan ya. Dan untuk tugasnya jangan lupa dikumpulkan pada minggu depan juga. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.